Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Uda Wiradika Utama dengan NIM 341 102 1052. Di sini saya kebagian tugas adalah satu mengedit video dan program utama tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnan Gadagawa dengan NIM 34112011041. Di sini saya akan membuat sebuah program. Saya membuat dua program. Yang pertama program ADT jam, lalu yang kedua ada program ADT garis. Baik, nama saya Alif Mansur Bagja dengan NIM 34112011060. Saya ditugaskan untuk menjelaskan dua program. Program pertama ADT Point dan yang kedua Double Integer. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Kita mendeklarasikannya dulu berupa if and def jam H, lalu kita mendefinisikan jam H tersebut dengan tipe depth struct. Di sini
saya memasukkan jam pointer J, lalu integer HH. HH ini berupa definisi dari hour, lalu integer berupa menit, dan integer SS berupa second. Berikutnya saya membuat baca tulis untuk jam di sini, yaitu berupa void read jam, ada jam pointer J, lalu integer I. Setelah itu yang kedua pada baca tulisnya, kita membuat void. Setelah itu ada boolean JGT, berupa jam J1 sama dan jam J2. Setelah baca tulis dan perbandingan itu dibuat, kemudian kita membuat aritmatikanya. Di dalam aritmatika ini, kita akan menjelaskan tentang long integer durasi. Ini untuk menentukan durasinya, durasi jam tersebut, yaitu jam awal, jam J AWL ini berupa jam awal, dan jam J AKH ini jam J akhir. Setelah itu, kita akan membuat juga long integer jam to detik. Kita akan masukkan atau membuat kembali program utamanya dari jam, yang berupa C++ ini. Pertama, seperti biasa kita masukkan include jam.h yang telah dibuat tadi, dan include iostream. Kita membuat void create jam untuk membuat jam, yaitu yang telah kita buat tadi, jam pointer J, lalu integer HH, integer dan integer SS ini. Dalamnya ada pointer J untuk hour dan didefinisikan dengan HH. Sama seperti di atas, pointer J minute didefinisikan dengan dan pointer J dead second didefinisikan dengan SS. Sama get minute-nya sama seperti get hour, seperti itu return J minute, dan seterusnya seperti yang minute, second juga seperti itu. Integer get second, jam J, return J second. Setelah selesai dibuat, kita akan membuat program yang selanjutnya, yaitu void read jam. Sini kita akan mulai memasukkan, nanti menampilkan sebuah jam tersebut. Read jam, jam pointer J, dan integer I, di mana integer HH MMSS, read jam, jam pointer J, dan integer I, di mana integer HH MMSS akan melakukan dan menampilkan masukkan data jam ke sini, indeksnya I+1, nanti akan menampilkan HH MMSS seperti di gambar tersebut. Lalu cin untuk memasukkan jamnya, terus menitnya, dan juga secondnya atau detiknya. Dan if jika HH di sini kurang dari 0 dan HH ini 23, kurang dari 0 dan kurang lebih dari 59, SS kurang dari 0, SS lebih dari 59, maka jika HH ini kurang dari 0, akan ditampilkan data yang diinputkan salah. Begitu juga dengan HH lebih dari 23. Seperti itu. Nanti akan menampilkan data yang diinputkan salah. Dan sama seperti menit dan detiknya. Di sini long durasi jam awal dan jam akhirnya, di mana detik awal kita masukkan long integer detik awal, detik akhir, dan resultnya. Seperti ini hasilnya. Detik awal sama dengan jam to detik, ini akan menghasilkan jam awalnya, dan detik akhir sama dengan jam to detik, ini jam akhirnya untuk menghasilkan jam akhir. Maka hasil tersebut untuk hasilnya yaitu berupa detik awal, nantinya akan dikurangi dengan detik akhir. Jika hasilnya ini kurang dari 0 atau bisa dibilang negatif, maka hasil tersebut akan dikalikan dengan -1 atau -1. Kan nanti keluar hasilnya. Nanti akan kita lihat setelah program ini dikompil. Selanjutnya, program berikutnya akan disampaikan oleh Alif Mahmud tentang program point dan juga point C++-nya. Terima kasih. Pertama, masukkan in if def point H. Lalu
define point H, define abscis P dot X, define ordinat P, bangun lagi P dot Y, define ke float jarak poin P1 poin 2, float jarak origin, float jarak origin poin P, udah dari and if. Lanjut ke poin CPP. Di-include kan? Di-include. Oke. Baik, lanjut ke kita buat lagi yang poin CPP. Masukkan include poin .h, lalu include stream, include math.h. Lalu point create point pointer P, integer X baru, integer Y baru. Jadi si void create point ini untuk membuat poin baru. Ke P, X sama dengan X baru. P, Y, P ke Y sama dengan Y baru. Lalu ke point, read point. Itu point, pointer P, integer I, integer X, Y, out masukkan poin. Jadi si void read point ini untuk menginput poin baru. Terus ini masukkan code X sama dengan P dot X, Y sama dengan P dot Y and line. Si point point ini untuk menampilkan poin yang tadi yang baru. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bakti Yuda. Terima kasih kepada Saudara Alif Mahmud dan Saudara Isnan. Di sini saya akan mulai membuat program utamanya. Dari tadi yang sudah dideklarasikan di jam sama di poin tadi. Pertama kita include IOStream tentu saja. Lalu kita include si jam tadi dan include si poin tadi. Langsung kita using name std. Pertama kita buat durasi ini. Untuk hitung durasi tersebut datangkan itu ada deklarasikan integer I, D, H, M, dan S. Langsung kita menggunakan perulangan for untuk menginput si data jam tadi. Tentu saja di D ini durasinya, S durasi tadi dibagi 60. Selanjutnya kita lanjut adalah void input dan sort si jam tadi. Integer I dan J, jam TMP, ini terus lakukan perulangan irit jamnya tadi untuk menginputnya kan. Nah ini langsung kita ini for ini perulangan ini berguna untuk sorting data tersebut. Langsung kita tampilkan si data yang sudah diurutkan tadi. Baik, selanjutnya kita ke void hitung jarak poin. Pertama kita siapkan integer I, langsung kita menggunakan perulangan for tentu saja create point dan poin I dan I. Selanjutnya cout jarak antar poin tersebut. Nah udah beres. Kemudian kita buat lagi adalah point input dan sort. Nah, sama seperti input dan sort jam tadi, mirip. Nah, di sini ini adalah untuk menginputnya yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Alif. Langsung kita buat untuk sortingnya dan kita buat untuk penginputannya. Maksud saya cetaknya. Udah beres. Keempat ini udah beres. Lanjut kita menuju ke programnya.
Layout, selamat datang. Ini untuk hanya untuk tampilan, dan kita panggil si input data source tadi. Begitu pula langsung ke yang kedua, karena programnya ini ada 4 kebetulan. Si out durasi jam kuliah tersebut, kita hit durasi jam. Yang tadi di sini nih, langsung selanjutnya adalah menu penginputan data poin. Selanjutnya lagi adalah menu jarak poin, dan diakhiri dengan program itu tersebut selesai. Baik, terima kasih. Nanti dilanjutkan kepada programnya, yaitu adalah ADT garis dan tabel integer. Sekian. Saya akan menerangkan tentang program ADT garis. Di sini yang kita lihat di sini sudah ada programnya. Langsung saja saya akan jelaskan. Yang pertama, ini saya akan mendeklarasikan sebuah segi garis H, dan lalu mendefinisikan segi garis H-nya, mendefinisikan I type in-nya, dan mendefinisikan IDX max-nya. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah segitiganya ya, dengan menggunakan tipe abstrak yang di dalamnya saya masukkan integer variabel X dan integer variabel Y, lalu ada poinnya. Setelah itu, buat juga tipe abstraknya untuk poin P1, poin P2, poin P3. Sini kita poin-poin ini digunakan untuk membuat segitiganya. Lalu ada tipe abstrak, I-type, IDX max, lalu ada integer NF-nya untuk nilai akhirnya nanti. Lalu ada tab in. Terus langsung kita lanjutkan void add element, lalu kemudian adalah void get jumlah elemen, selanjutnya void cari data. Ini berguna untuk nanti. Selanjutnya setelah kita sudah membuat ininya, lalu datang ke segi garis.cpp. Sama kita include dahulu yang tadi sudah dideklarasikan, yaitu segi garis.h, include ilostream, include cstdlib, langsung sama mat.h-nya. Nah, yang tadi selanjutnya kita buat nama apa programnya S P1 sama dengan P1 yang tadi poinnya sama dan yang pertama. Setelah itu kita buatlah poinnya. Habis itu selanjutnya kita membuat si tab ENP-nya. Ini. Lanjut kita merancang baca segitiga yang di dalamnya adalah integer X dan Y. Nah, ini menginputnya. Pembuatan poin 1, pembuatan poin 2, pembuatan poin 3. Nah, selanjutnya baca poin. Ada integer X, Y, dan Y. Si out masukkan X, Y, cin X, Y. Langsung kita membuat poin. Baik, ini di sini ada void print segitiga untuk menampilkan segitiganya, segitiga S. Lalu kita akan menampilkan segitiga dengan titik, di mana di sini SP1 X, lalu di sini ada komanya, lalu ada S poin 1 Y, sama juga seperti S poin 2, ini untuk X-nya, dan segitiga poin 2 untuk Y-nya. Dan sama seperti yang ketiganya seperti itu. Lalu di sini untuk float S1, S2, S3. S1 sama dengan hitung sisi dari S P1
poin 1 dan S segitiga poin 2. Lalu untuk S2-nya, untuk menghitung sisi yaitu SP1 dan SP3. Sedangkan untuk S3, kita akan menghitung sisinya, yaitu berupa SP2 dengan SP3. Lalu kita akan buat tampilan dan besar setiap sisinya. Di sini titik 2, S1 dan S2, S3, dan lain nantinya. Lalu untuk float hitung sisi, dari poin P1 dan poin P2, kita masukkan integer X dan integer Y, di mana X pointer 2, maksud saya X sama dengan poin 2 kali X, dikurangi P1 kali X, dan untuk yang Y, P2 dikali Y dikurangi P1 kali Y. Dan program yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif Mahmud Subagja. Pada Arif Mahmud Subagja, dipersilahkan untuk menjelaskan materinya. Bung. Baik, saya akan menjelaskan program kedua. Void add element ini berfungsi untuk menambahkan elemen. Lalu void get jumlah elemen. Hot data ada, T, NF, and lain. Si get yang tadi di add elemen. While index kurang dari T, NF flag if T, TI, I cari flag sama dengan true. Lalu I plus. While ini untuk pengulangan ya guys. Lalu code and line if flag code data yang dicari ditemukan, and line untuk mengakhirinya, batasi. Else code data yang dicari tidak ditemukan, and line code and line. Langsung ke integer main. Segitiga S poin P1, P2, P3, dan P4 type in T. If stream in data. If stream ini untuk if stream in data. Buku code selamat datang, and line code, and line code 1 garis segitiga, and line code, and line baca segitiga 2 data file ke tabel, and line code, and line integer A, integer I sama dengan 0. In data open kurung integer txt. In data open integer txt. If in data file tidak ditemukan, and then exit. Lalu while I kurang dari 100. In data A add element NT A. Jadi I plus. In data close get jumlah elemen T cari data T. Tetan guys. Ya. Baik, sekian yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Oke, mantap.